Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan kuliah seperti biasa. Hari ini tanggal 20 Mei 2021, pertemuan ke-9 eksekusi bisnis. Hari ini kita akan membahas bisnis model pada tiap-tiap kelompok 1 sampai kelompok 4. Hari ini saya berikan kesempatan dulu kepada kelompok 3, yaitu kelompoknya Putra, untuk meresentasikan bisnis model produk yang sudah dia buat. Ya, baik, saya berikan waktu kepada kelompoknya Putra. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Ini saya langsung share screen ya Pak. Silakan. Oke. Baik. Sampun keluar Pak. Sudah. Oke, untuk yang mulai Mbak Mayang. Iya, untuk slide-nya. Nah, saya mulai Pak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas dari produk kami Cireng by Omah Nong. Next. Kelompok 3 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Safira Fitria, yang kedua Abdullah Jaya Saputra, dan yang ketiga Kalista Mensari. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian bisnis model. Bisnis model adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Model bisnis bertujuan untuk membantu startup memvalidasi sumber daya, aktivitas, kanal, hingga hubungan yang akan dijalin. Next. Bisnis model kanvas adalah strategi manajemen yang berupa visual chart dan terdiri dari 9 elemen untuk membantu perencanaan bisnis sebelum dibentuk. Model bisnis kanvas ini diperkenalkan pertama kali oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Ayo mengisi slide 5. Silakan. Ini Mai. Gambar ya Mai. Gambar bisnis model kanvas yang terdiri dari key partner, key activity, key research, value proposition, customer relationship, customer segment, channels, cost structure, revenue stream. Oke. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Mayang. Jadi di sini kita akan mengambil bisnis kami, bisnis produk kami yakni Cireng. Pada penentuan yang pertama,
kami menentukan customer segment. Apa itu customer segment? Customer segment atau segmen konsumen yang ditarget merupakan hal terpenting yang harus bisa dijawab dari bisnis model Canvas. Kebanyakan model bisnis tidak memberikan hasil yang diharapkan karena customer segment tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi customer segment ini adalah pembagian pengerucutan target market yang ingin kita sasar. Nah, kebanyakan para pebisnis gagal dalam bisnisnya karena mereka tidak bisa melakukan customer segment, di mana mereka hanya melakukan bisnis ini kami jual untuk semua. Sedangkan customer segment ini penting karena kita harus memfokuskan pada beberapa target market agar bisa memenuhi tujuan bisnis kita. Pada target customer segment produk cireng kami terdapat 3 jenis yang kami pilih, yakni yang pertama mahasiswa, kemudian yang kedua wanita pekerja, dan yang ketiga adalah pecinta kuliner. Alasan kami memilih mahasiswa karena di sini kami di produk value. Oke. Nah, yang kedua, value proposition. Value proposition adalah menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan dari pelanggan itu yang ingin kita targetkan. Nah, di sini target kita kan 3 tadi, ya, ini mahasiswa, wanita pekerja, dan kuliner. Nah, produk kami, produk makanan cireng, ini merupakan produk frozen yang memiliki rasa yang enak, praktis, dan harga bersahabat. Nah, dari ciri dari produk kami ini, akhirnya kami menentukan ketiga segmen, mahasiswa, wanita pekerja, dan kuliner adalah alasannya kami ingin membantu menyelesaikan masalah pada mahasiswa, yakni kalau pada mahasiswa kita memberikan solusi untuk masalah statement jajan murah dan enak, di mana kita tahu seringkali mahasiswa yang mungkin di luar kota sehingga mereka ngekos untuk memenuhi kebutuhan makanannya, mereka lebih irit mencari jajanan yang murah namun dengan kualitas yang bagus. Nah, itulah kita menyelesaikan masalah mereka itu tadi. Kemudian untuk wanita pekerja, kita mengetahui bahwa seringkali wanita pekerja di mana mereka memiliki anak, sibuk dalam pekerjaannya sehingga terkadang mereka kesulitan dalam memasak, bingung harus memasak apa, memakan waktu lama. Kita akhirnya memberikan solusi yakni cireng kita, di mana cireng ini praktis dan frozen sehingga awet, sehingga memberikan nilai value, memberi kemudahan memasak yang praktis dan cepat pada wanita pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan untuk kuliner, kita di sini juga menyasar kuliner karena produk yang kita miliki ini memiliki kualitas rasa yang unik, baru, beda, sehingga kita melakukan segmentasi pada kuliner baru. Ini menambah fungsi dari produk kami, value-nya yakni menambah pengalaman kuliner baru untuk memberikan rasa baru pada kuliner sehingga mereka tidak bosan. Yang ketiga, customer relationship. Di dalam lingkup ini yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan. Agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain, maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik. Karena itu customer relationship itu penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak menjaga customer relationship, bisa-bisa pelanggan kita hanya datang sekali sehingga tidak ada repeat order. Nah, untuk melakukan hubungan yang baik dengan agar pelanggan kita tetap setia pada kita untuk membeli produk kita, maka hal yang dilakukan yakni yang pertama menjalin hubungan sosial yang baik dengan pelanggan. Nah, untuk menjalin hubungan sosial ada beberapa cara, yakni satu, berbagi tips pola hidup praktis dalam grup di media sosial. Kita mengedukasi ini tips pola hidup lebih mengarah ke wanita karir dan juga mahasiswa agar mereka tertarik dengan konten yang kita berikan, value-value tentang tips pola hidup sehingga mereka nyaman dengan kita dan merasa senang apabila
hubungan dengan kita dan membeli produk kita. Kemudian untuk kuliner, kita memberikan value hubungan berbagi informasi makanan unik. Mengapa informasi makanan unik? Karena seringkali pecinta kuliner ingin mencoba hal-hal baru. Sehingga maka dari itu kita memberikan informasi makanan unik agar mereka senang mencari informasi di kita, hubungan kita baik, karena hubungan timbal balik, senang, mereka melakukan repeat order, membeli produk kita kembali. Yang keempat, channels. Channels merupakan sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer segment. Di sini channel dari Cireng kami untuk awareness atau mencari membangun branding, ini kita memberitahu di media sosial, terutama di Instagram, untuk meningkatkan awareness atau traffic sehingga banyak orang mengenal kita. Karena kita memilih Instagram, karena Instagram merupakan salah satu media sosial yang sangat bagus untuk melakukan sharing kepada masyarakat sehingga mereka lebih tertarik di Instagram. Direct, yakni penjualan secara langsung, kita menjual langsung pada mahasiswa, wanita pekerja, dan pecinta kuliner, di mana kita mencari dari Instagram itu, kemudian kita menawarkan produk. Pertama kita perkenalan dulu, terus kemudian memberikan konten edukasi seperti yang di awal tadi, agar mereka nyaman dengan kita, sehingga kita memberikan langsung direct menjual langsung. Setelah itu kita langsung jual langsung. Terus kemudian indirect, di mana kita tidak menjual langsung. Cara ini kita titipkan ke outlet frozen food sehingga membuka peluang baru untuk menyasar pasar-pasar baru selain kita menyasar di Instagram. Yang kelima, key activities. Key activities mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan seorang pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Nah, untuk key activities dari perusahaan Cireng kami, yakni karena kita merupakan reseller, kita melakukan pemesan produk reseller, membuat kemasan reseller yang menarik. Kemudian kita melakukan promosi melalui endorse di media sosial. Setelah kita membuat kemasan yang menarik untuk meningkatkan traffic, kita melakukan promosi melalui endorse. Mengapa endorse? Dan endorse ini pun kita pilih sesuai dengan target market kita, yakni mahasiswa, wanita pekerja, dan kuliner, agar peluang traffic dan peluang munculnya pelanggan bisa lebih besar. Kemudian kita menciptakan konten edukasi pada customer. Konten ini untuk menjaga hubungan kita dengan customer kita tadi, dan juga untuk membangun traffic, menarik konsumen yang baru. Itu produksi nggak produksi sendiri kan? Enggak, Pak. Oke. Mungkin Mbak Fira, mungkin lanjut. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Putra. Untuk yang keenam, key resources. Key resources adalah berbagai Sebentar, Pak. Untuk yang keenam yaitu key resources adalah berbagai sumber daya yang dimiliki pembisnis atau organisasi untuk mewujudkan promosi nilai. Peralatan bisnis yaitu kita memakai handphone dan laptop. Untuk yang kedua, kita memakai pegawai. Untuk yang ketujuh yaitu key partner.
Key partners ini berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Key partners ini mempengaruhi suksesnya suatu bisnis. Bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggannya saja, tetapi juga dengan pihak yang bersangkutan lainnya seperti pemasok. Adanya produsen cireng, toko pencetak kemasan, dan endorse. Untuk yang ke-8, revenue stream. Revenue stream ini merupakan bagian yang paling vital di mana perusahaan memperoleh pendapatan dari pelanggan. Asset sale yaitu penjualan produk cireng. Untuk yang ke-9 meliputi biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk memproduksi dan memasarkan produk atau layanan bisnis, yaitu berupa biaya kemasan, gaji pegawai, dan biaya endorse. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada yang bertanya, silakan. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya dari kelompok yang lain, saya kasih waktu. Sambil nunggu kelompok yang lain bertanya ya, sambil saya tanya ini. Ini kemarin milih segmen pasar mahasiswa, wanita pekerja, sama pecinta kuliner, apa alasannya? Ini Pak, jadi alasan kami memilih mahasiswa, kemudian wanita pekerja dan kuliner adalah karena produk kami ini cocok dan untuk memenuhi kebutuhan target market itu, Pak. Jadi kenapa kok mahasiswa? Karena cireng kami ini kan mahasiswa itu terdapat beberapa masalah seperti mereka ingin produk yang harganya murah, enak gitu, tapi kan kadang-kadang nggak ada gitu. Akhirnya kita memberikan cireng tadi, menyelesaikan masalah dengan cireng tadi. Kemudian untuk wanita pekerja, di mana seringkali wanita pekerja banyak yang bingung mungkin masaknya lama, sehingga produk kami tepat untuk wanita pekerja seperti mereka. Sedangkan untuk pecinta kuliner, di mana pecinta kuliner ini menurut saya kan dan banyak dari mereka itu mencoba hal-hal baru, sehingga kita memberikan solusi untuk salah satu produk baru untuk mereka sebagai bahan ide mungkin. Yang menjadi pertanyaan itu, kamu menentukan segmen market ini berdasarkan asumsimu atau hasil dari design thinking yang kemarin? Ada yang design thinking, ada yang asumsi kami, Pak. Harus salah satu. Harus salah satu. Jawabannya. Yang mana? Design thinking. Yang berarti ini tiga yang kamu sebut ini semuanya kamu wawancara kemarin. Dan kamu menghasilkan sebuah define bahwa target marketmu itu adalah itu. Dan kemarin harus mendefinisikan. Ya Pak. Kalau memang nggak apa-apa. Ini sebagai koreksi. Kalau emang belum, berarti kamu harus di design thinkingmu itu kamu perbaiki lagi. Supaya apa? Supaya kalau orang nembak itu tipis, yang ditembak itu siapa. Ini menurut saya itu masih asumsimu. Nah, perlu kamu pertajam lagi di design thinking sehingga benar-benar target market yang kamu sasar itu yaitu. Jadi ketika nanti kamu ngetes ke pasar, itu langsung jujuk ke sana. Paham maksudnya ya? Jadi ini masih lebar sekali kalau menurut saya. Jadi nggak fokus ke segmen yang mana gitu. Kalau misalkan ke mahasiswa,
Jadi kamu sudah tahu nanti ketika kamu mau jualannya seperti apa caranya ke mahasiswa, kamu sudah tahu. Kalau mau ke wanita pekerja, kamu ketemu ke wanita pekerja, cara channel distribusinya tadi itu kamu sangat jelas nanti itu. Misalkan wanita pekerja yang dituju adalah pekerja yang bekerja di mie sedap misalkan. Kamu sudah tahu channel distribusinya untuk mendekati wanita pekerja di situ itu apa. Kalau kamu harus direct selling, maka kamu harus punya toko di situ atau kamu punya distributor orang yang ada di dalam situ. Bisa dipahami apa yang saya maksud ya? Oke Pak, bisa Pak. Jadi pertajam lagi. Saya ingin menambahkan Pak. Boleh silakan. Pak? Silakan. Jadi kalau kalau saya kira bisnis model kanvas ini merupakan asumsi kami dan bisa ditambah-tambahkan berbeda segmentasi pasar sehingga kami menambahi tadi Pak, wanita pekerja sama kuliner. Sedangkan untuk mahasiswa itu kan memang sudah sesuai dengan desain thinking kami. Jadi kalau misalnya harus sesuai desain thinking, mungkin kita rombak lagi ya Pak. Seperti itu. Artinya gini, kalau kamu mau melebarkan segmen pasarmu, maka yang segmen pasar yang kamu lebarkan tadi itu kamu desain thinking juga. Jadi kamu lakukan wawancara interview kepada pasarmu yang kamu anggap ini potensial. Paham maksudnya ya? Jadi, ya Pak, baik. Misalnya ini harus hasil dari desain thinking. Supaya apa? Supaya jelas maunya dan kamu melakukan distribution channel tadi itu, kemudian key activities, key kompetensinya itu jelas ke tanah. Ya, itu ya, aja Pak. Mas. Jadi jangan sampai kamu desain thinkingnya A, bikin bisnis modelnya B dan C. Jadi ngelebar gak karu-karuan. Kalau perlu, kamu nanti punya bisnis model segmen pasar A, segmen pasar B, segmen pasar C, itu enggak apa-apa. Jadi punya 3 bisnis model juga enggak apa-apa. Ya Pak, baik. Jadi menurut saya miskomunikasi ya Pak. Ya. Jadi saya kira kan sama. Ya, nanti saya ubah Pak, siap. Terima kasih Pak Beni. Ada pertanyaan dari yang lain, silakan. Untuk customer. Pak, saya ingin... Oh, silakan. Silakan, siapa yang mau tanya? Elif. Ya. Silakan Elif. Saya ingin bertanya Elif, Pak Elif. Ya, silakan. Silakan Elif. Silakan, siapa yang mau bertanya silakan. Pak, saya pakai punya Mbak G. Oke, Pak. Saya ingin bertanya tentang customer relationship yang ada di BMC-nya Putra. Di situ kan tadi dijelaskan kalau customer relationship-nya ada 3 ya, kalau nggak salah. Sosial dengan baik, kemudian yang kedua 3 itu konten makanan yang menarik. Ya. Itu kan masih takut kalau saya berpendapat. Kalau strategi customer relationship sendiri adalah upaya yang dilakukan perusahaan mempertahankan pelanggan mereka. Kalau dari segi produk sendiri, upaya apa yang dilakukan agar customer kamu itu tetap memakai produk kamu dari sisi produknya? Kayak memberikan diskon atau semisal ada part-part khusus untuk memberikan promo dan sebagainya. Gitu sih Pak.
Oke. Ini bagus dari Elif. Kalau tadi menyampaikan Putra itu relationship-nya itu hanya ngasih tips di medsos. Apa nggak ada yang lebih konkret lagi, misalkan kasih diskon atau apa kayak di dalam produkmu itu. Silakan kelompoknya Putra dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Elif. Untuk customer relationship kami memang apa namanya itu, insya Allah akan kami tambahin seperti iklan, kemudian promo dan lain sebagainya. Karena awal sebenarnya kami tidak terterbit kelupaan, mungkin kurang referensi, sehingga kami memutuskan untuk memilih tadi, yakni lebih sharing konten, karena juga itu lebih, menurut saya lebih mengedukasi seperti itu. Oke. Mau direspon, Elif, atau cukup? Cukup sih, Pak. Oke. Karena tadi saya kurang menangkap aja hal yang sesuai dengan customer relationship-nya. Oke, saya kasih tambahan ya untuk customer relationship-nya. Kalau bisa Putra, kamu buat member. Kamu buat daftar anggota gitu loh, sebagai membernya. Terus nanti kasih keuntungan kalau jadi member. Misalkan di depan ini kamu bikin sebuah kartu, di atas itu namanya, terus di belakang itu ada kotaan isi 20 kotak. Kalau pembelian misalkan di atas 20.000 atau 30.000, itu kalian akan mendapat 1 stempel. Nah, kalau kotak ini 20 sudah penuh, maka akan ada free 1 barang. 1 itu. Nah, ini sebagai pengikat juga. Jadi mereka akan loyal. Kalau mau beli cireng lagi, akan ke tempatmu. Karena mereka emang aku sendiri poin sekian. Itu salah satu customer engagement juga. Salah satu customer relationship juga. Jadi grup tadi itu bisa kamu buat nanti grup WA. Bisa nanti kamu kembangkan ke grup medsos. Kalau kamu punya channel YouTube untuk tips-tipsmu tadi itu, dia bisa subscribe ke situ. Ya. Oke, silakan. Ya, Pak. Pertanyaan Terima kasih, lagi. Pak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya akan kasih komen lagi sedikit tentang channel distribution. Kalau channel distribution tadi itu, pertama awareness, medsos dijadikan awareness. Tadi saya sampaikan medsos tidak hanya awareness saja, tapi juga bisa sebagai customer relationship, ya, dengan jadiin member, dikasih tips-tips tadi itu. Nanti ke depannya itu akan juga ke revenue stream. Kalau ternyata yang subscribe banyak, itu kamu bisa iklan, kamu juga bisa dapat fee dari YouTube dan lain sebagainya. Jadi revenue stream-nya itu tidak melulu dari menjual, tapi bisa dari kontenmu, itu bisa menghasilkan iklan dan lain sebagainya. Terus channel distributionnya tadi saya catat ada offline, kemudian ada indirect selling. Terus kamu perlu pertimbangan juga yang namanya direct selling. Direct selling itu dalam arti misalkan kamu head office, kamu punya banyak cabang. Kamu tidak perlu menjual ini, menitipkan barang itu ke cabang-cabangmu. Nanti kenapa? Karena nanti di situ ada biaya pengiriman double, kemudian ada biaya stok, harus kalau misalkan ada 4 cabang, maka kalau masing-masing 10 harus stok 40. Padahal hariannya itu terjualnya hanya 20. Nah, ini kan akan ada masalah di cost nanti, di biaya. Kalau dengan konsep direct selling yang terpusat, itu kamu nggak tahu bikin marketplace,
atau bikin aplikasi sendiri, itu nanti orderan, kalau ada orderan dari cabang, itu langsung lari ke pusat. Yang ngirim nanti pusatnya. Jadi pengiriman hanya ada satu, dari pusat ke customer. Jadi tidak dari pusat ke distributor satu, distributor satu ke distributor dua ke customer. Jadi akan ada banyak biaya pengiriman, akan ada biaya storage banyak, akan ada banyak biaya SDM dan lain sebagainya. Tapi kalau konsep direct selling, itu nanti memangkas semuanya. Bisa dipahami, Putra, dan yang lain. Iya Pak, bisa Pak, paham. Ya, misalkan di Gresik itu satu ngepool di mana kalau ada orderan pengiriman langsung dari poolnya tadi itu. Kalau kamu buka di Surabaya satu poolnya dia yang mengirim langsung ke distributor, ke customer. Tapi distributor atau resellernya bisa banyak. Agen-agen bisa banyak, tapi distributor di tiap kota misalkan itu hanya satu. Jadi supaya strategi pricing-nya itu bisa ditekan. Jadi di channel distribution-nya kamu lebih bagus. Ya Pak, paham. Terima kasih Pak. Ya. Siap. Terus key activities, ada kemasan, ada konten. Nah, ini oke. Karena kamu sudah ada biaya untuk aktivitas membuat konten, nah itu harus bisa menghasilkan revenue stream. Dengan cara apa? Tadi saya sampaikan di medsosmu, nggak tahu itu YouTube, itu membermu itu harus bisa men-subscribe. Kalau ternyata ke depan ini jalannya bagus, kamu bisa ada pelatihan, edukasi, macam-macam yang itu akan menghasilkan juga. Jadi revenue stream tidak melulu dari jualan, tapi bisa dari tempat yang lain. Kemudian key resource, tadi ada HP, SDM. Nah, karena nyambung dengan tadi kamu sudah bikin konten, maka kamu harus, hubungannya dengan direct selling tadi itu, maka kamu harus masuk ke marketplace. Seperti apa? Bukalapak boleh, Shopee, yang lain boleh. Ini, Pak. Atau kalau kamu mampu, bisnismu ini sangat menjual, kamu bikin sendiri aplikasimu. Bikin aplikasimu sendiri. Kalau memang kedepannya sangat menjanjikan bisnis ini. Karena memang bagus, nggak usah jauh-jauh. Saya punya teman, dia jualan itu loh, memproduksi kulitnya pangsit, kulitnya kebab, kayak gitu. Ini sekarang dia punya pabrik 2. Di Sidoarjo ada 1, di Surabaya ada 1. Di Jakarta ada 1. Luar biasa sekali. Ya, saya tadi kemana? Iya, Pak. Membuat marketplace tadi itu, dan mungkin membuat aplikasi sendiri. Kemudian key partnernya ada apa itu tadi? Pencetak kemasan, ada endorse. Mungkin juga nanti kalau ke depan bagus, ya bikin kerjasama sama orang yang bisa bikin konten kreator. Iya, Pak. Siap. Revenue stream-nya tadi itu saya sampaikan tidak melulu di penjualan saja, tapi juga dari medsos, iklan, kalian juga bisa dapat sesuatu dari situ. Oke, kalau menurut saya sudah bagus, tinggal disempurnakan sesuai dengan komen-komen kita tadi itu. Ya, Pak. Terima kasih atas apresiasinya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada kelompoknya Elif. Silakan. Iya, Pak. Yang share Mas Yogi. Oke. Mas Yogi, minta tolong ya. Iya, Mbak Elif. Silakan.
Sudah muncul presentasinya. Sudah. Silakan lanjut. Baik, saya akan buka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari bisnis model Canva yang sudah dibuat. Yang belum mati. Baik, yang pertama, BMC kita Leontin. Yang pertama ada K-Partner. K-Partner kita ini menggait yang pertama yakni kerajinan dari warga desa atau Leontin. Mengapa? Karena kita tidak memungkinkan untuk bisa produksi sendiri, sehingga kita menggait dan juga bekerja sama dengan para pengrajin atau mohon maaf Pak, apa suara saya terdengar nggih? Terdengar. Buka WA. Silakan. Dilanjutkan. Oh. Ya, ada sinyal. Sehingga kita menggait ataupun mengajak kerjasama para pengrajin dan juga ya Pak. Ya. Jadi kayak partner kita yang pertama yakni pengrajin atau warga desa yang bekerja sebagai pengrajin liontin. Mengapa? Karena kita sendiri tidak memungkinkan untuk bisa produksi sendiri karena tidak ada ahli ataupun basic kita dalam hal membuat liontin. Sehingga kita memberdayakan dan juga mengajak kerjasama para pengrajin liontin. Sehingga para pengrajin liontin menjadi key partner pertama kita. Yang kedua, yakni selebgram atau konten kreator. Mengapa? Karena kita ingin menggait mereka untuk membantu mempromosikan produk kita agar masyarakat dapat lebih percaya dan juga mau memesan jasa kita. Kemudian yang ketiga, yakni komunitas ibu-ibu wirausaha. Mengapa? Karena kebanyakan ibu-ibu adalah orang pertama yang menginginkan atau menyukai liontin. Sehingga kita ingin bergabung dengan komunitas ibu-ibu wirausaha. Yang pertama itu untuk memberikan, membantu kita dalam memasarkan juga. Selain itu juga membantu menjualkan produk kita dan juga membantu memasarkan baik itu mode of mouth ataupun by online dan sebagainya. Yang keempat, yakni jasa ekspedisi. Mengapa? Karena untuk mengirimkan barang kita atau produk kita ini tidak bisa kita kirimkan sendiri, sehingga kita bekerja sama dengan jasa ekspedisi untuk mengirimkan produk kita di saat ada konsumen yang jauh. Yang terakhir, key partner kita yakni marketplace. Kemudian ada key activities. Key activities kita yang pertama yakni tentu saja desain produk, karena kita akan memenuhi mereka di saat mereka ingin membutuhkan jasa kita, sehingga kita harus mendesain terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yakni promosi produk.
tentunya di setiap adanya produk harus ada pemasaran atau promosi. Sehingga aktivitas kita yang kedua yakni promosi produk untuk mengenalkan produk kita kepada khalayak. Yang ketiga, distribusi pemasaran yang tentunya bekerja sama dengan jasa ekspedisi nantinya. Yang keempat yakni penjualan. Yang kelima ada evaluasi, di mana kita selalu mengevaluasi setelah ada customer yang membeli atau customer yang memberikan tanggapan. Kita langsung mengevaluasi agar tidak terjadi seperti itu atau dapat meningkatkan layanan kita lebih baik lagi. Kemudian pendataan dan penjualan. Mengapa pendataan dan penjualan ini kita masukkan ke key activities? Karena memang ini adalah kunci kegiatan dari kita. Pendataan menurut kami itu penting sehingga kita bisa tahu pengeluaran atau seberapa banyak orang yang aware ataupun menerima produk kita dan membeli produk kita. Kemudian selanjutnya ada riset dan pengembangan. Tentunya kita harus perlu dan sangat perlu untuk meriset dan juga terus mengembangkan produk-produk kita agar tidak ketinggalan. Dan juga kita tahu pesaing kita sampai mana atau sejauh mana sehingga kita tidak akan kalah dengan mereka atau dapat bersaing dengan mereka. Kemudian ada perizinan legalitas produk, dan yang terakhir ada pemasaran offline dan juga online. Perizinan legalitas produk ini kita inginnya mengpatenkan merek kita sehingga merek kita tidak dapat mudah ditiru oleh orang lain. Dan yang terakhir ada pemasaran secara offline dan juga online. Kemudian yang ketiga ada value proposition. Value kita atau hal yang membedakan produk kita dengan produk yang lainnya, yakni yang pertama, kita bisa banyak pilihan desainnya, di mana kita menyediakan desain yang sesuai dengan budget yang mereka ajukan di awal saat transaksi ataupun saat berkonsultasi. Dan yang kedua, value-nya dan yang kami rasa menjadi sangat-sangat pembeda dari yang lainnya, yakni dapat mendesain sendiri, sehingga mereka dapat mewujudkan liontin impian mereka dengan budget yang sesuai dengan mereka. Kemudian, produk kita ini deliverable ke seluruh Indonesia, dalam artian dapat dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin nantinya sampai ke berbagai mancanegara. Dan yang terakhir, yakni branding edukatif dan modern. Kita akan memberikan konten-konten juga di dalamnya, menyelipkan konten di mana mereka itu tahu misal perbedaan liontin A dengan liontin B, atau mungkin liontin asli dengan liontin palsu, atau keunggulan-keunggulan lainnya yang dapat mengedukasi mereka dan juga dikemas secara apik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yogi. Silakan Mas Yogi. Baik, terima kasih Mbak Elif. Berikut saya akan melanjutkan dari bisnis model Canva ini, yakni customer relationship. Yang pertama ada konten media sosial yang edukatif, lalu free ongkir dan promo tanggal cantik. Nah, free ongkir dan promo tanggal cantik ini gunanya nanti akan menarik minat konsumen untuk membeli produk dari Liontin ini, dan kita juga akan membuat greeting card sebagai ucapan terima kasih kepada konsumen yang telah membeli produk kita. Lalu channels kita ini ada 4 poin. Yang pertama ada marketplace seperti Lazada dan Shopee, lalu Instagram dan WhatsApp business, endorsement, serta offline sales seperti reseller atau dropshipper. Dan customer segments. Nah, yang pertama ada customer yang tertarik dengan investasi, yakni milenial dan ibu rumah tangga. Selanjutnya yang kedua adalah customer yang suka modis seperti ibu-ibu sosialita serta agen Z. Berikutnya untuk sisanya akan saya berikan kepada Mbak Anggita untuk melanjutkan yang belum. Oke, terima kasih. Monggo silakan lanjut.
Halo, nggak ada suaranya. Sepertinya Yogi juga nggak ada sinyal deh, Pak. Apa Yogi sudah selesai, gitu? Katanya sudah selesai tadi. Diserahkan ke Anggita tadi katanya gitu. Aku sudah selesai sih. Sekarang gilirannya Oke, kita. Pak, maaf nggak ada sinyal ini, Mbak Anggita akan menjelaskan. Oke, silakan. Oke, Mbak Siap. Anggita. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu kemasan produk dan data pemasaran. Kemasan produk, kita membuat kemasan yang seaman mungkin dan semenarik mungkin penggunaan liontin. Karena mengingat sendiri, rusak. Namun, kita akan juga menyesuaikan kualitasnya agar produk kita tidak mudah rusak. Kemudian untuk tenaga pemasaran, kita menggunakan tenaga kita sendiri untuk melakukan pemasaran dan meminta bantuan untuk para jasa-jasa seperti pada komunitas ibu-ibu sosialita dan komunitas yang lainnya yang menyukai sejenis liontin. Kemudian untuk cost struktur ada 3, antara lain biaya tenaga produksi, pemasaran, dan riset. Untuk tenaga produksi, pastinya kita juga menyesuaikan budget. Karena kita juga mengingat pada poin value proportion dapat mewujudkan desain sendiri. Sehingga kita harus membuat anggaran sendiri untuk biaya produksi yang sesuai desain mereka. Kemudian yang kedua, biaya produksi dan pemasaran. Untuk biaya produksi dan pemasaran, ini sangat penting bagi sebuah produk karena itu termasuk bagian untuk menentukan harga jual. Dan biaya legalitas untuk untuk mengeluarkan hak paten, kita juga memerlukan biaya legalitas sehingga dipilih orang lain. Dan kemudian pada revenue streams kita melakukan penjualan produk liontin. Dan itu mohon maaf ada kesalahan tulis liontin. Sebenarnya itu liontin. Itu salah satu contoh produk yang kedepannya akan kami buat sesuai dengan permintaan konsumen. Dan apa ada pertanyaan? Baik, terima kasih presentasi kelompok 1. Ini cukup kompleks ya, cukup bagus bisnis modelnya. Meskipun masih ada beberapa yang perlu diberikan masukan. Saya persilakan peserta dari kelompok lain yang mungkin ingin tanya atau memberikan komentar, silakan. Sambil nunggu yang lain, mungkin saya dulu ya. Saya ingin tahu, liontin ini bisa dijelaskan nggak produknya? Ini dari emas, atau liontinnya saja, atau bagaimana? Bahannya dari apa? Kalau dari bahannya sendiri itu, ya seperti liontin pada umumnya, Pak, memakai emas putih. Emas putih? Oke. Ya, juga emas yang kuning atau yang Oke. Masukan dari saya, yang pertama, itu core kompetensimu itu ada di desainnya sebenarnya ini. Jadi kamu harus punya desainer yang kuat. Itu yang masuk di SDM-mu yang pertama. Di samping nanti cara penjualan dan yang lain sebagainya. Core kompetensimu ada di desainer karena kamu mengandalkan partnermu untuk pembuatannya.
Jadi desainnya itu harus benar-benar yang bisa menjual. Harus bisa mendesain bagus, kemudian desainnya ini bisa diberikan kepada mitramu untuk dibuatkan. Jadi kamu merubah nilai kemampuanmu mendesain menjadi uang. Kuncinya di situ. Kalau kamu tidak bisa menguasai desainer ini, kompetensi ini, maka akan berat bisnis ini. Kemudian kamu juga harus bisa menghitung, misalkan desain ini kalau yang mendesain adalah kamu sendiri atau timmu ini 3 orang, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu harus meng-hire seorang desainer, kamu harus pandai menghitung HPP-mu. Sehingga kelebihan yang kamu berikan itu ketika harus berkompetisi dengan produk sejenis, maka kamu masih tetap bisa leading. Jangan sampai kelebihan yang kamu berikan ternyata menambah biaya, sehingga kamu tidak bisa berkompetisi. Sampai di sini bisa dipahami yang saya maksud? Iya, Pak, bisa. Oke. Yang kedua, kamu harus bisa punya kontrak dengan pengrajinmu. Kenapa? Ini polanya persis seperti Gojek. Jadi kamu harus punya database yang bagus dengan pengrajinmu. Kalau Gojek dengan drivernya. Begitu juga dari sisi yang customer-nya. Kamu harus punya database yang bagus dengan customer-mu. Seperti yang kelompok sebelumnya, kamu harus punya member data untuk customer engagement atau customer relationship-nya. Jadi dari dua sisi kamu harus punya data yang bagus, dan kalau dari sisi partnermu, pembuat pengrajin, diantaranya kalau kamu harus punya kontrak bahwa desain yang kamu berikan itu tidak boleh dijual tempat lain. Jadi khusus untuk tempatmu sendiri. Itu poin-poin yang harus kamu catat karena kompetensimu ada di situ. Kemudian yang komunitas ibu-ibu tadi itu juga gitu. Kamu harus punya ikatan yang bagus dengan komunitas ibu-ibu tadi itu. Ada ya, seperti seperti Gojek ngunci para drivernya. Terus catatan saya yang lain, customer relationship tadi itu kamu harus punya member yang kuat. Karena member itu kamu harus punya database, tapi kamu mau bikin riset, bikin data penjualan, basisnya adalah member tadi itu. Kemudian di revenue stream, jangan cuma satu tok penjualan produk. Tapi kalau ini adalah emas itu biasanya ada buyback-nya. Saya kurang paham kalau emas putih, apakah buyback-nya juga bagus atau tidak. Kalau emas yang kuning itu buyback-nya bagus. Jadi orang itu mendapat penghasilan tidak hanya dari menjual, tapi juga membeli kembali. Jadi kalau kalian belajar investasi emas, yang menguntungkan itu bukan membeli kemudian disimpan, tapi menjadi UKM emas, yaitu kita membeli, kemudian menjual. Ketika menjual, keuntungannya langsung belikan lagi ke emas lagi. Jadi emasnya akan bertambah terus. Jadi revenue stream-nya ditambahi dengan buyback. Nah, buyback ini kalau kamu melakukan dengan benar, maka akan menjadi masukan yang sangat luar biasa. Justru keuntungan yang luar biasa nanti ada di buyback. Bisa jadi. Bisa dipahami yang saya maksud dengan buyback? Bisa, Pak, bisa. Setahu saya untuk yang emas putih juga ada payback-nya, Pak. Kayak punyanya yang sekarang lagi ngehits itu kan, punyanya Prilly Iligot itu. Juga ini ada payback-nya. Bukan payback. Buyback, membeli kembali. Membeli ya, kembali. Di buyback. Toko-toko emas ya. Toko-toko emas itu besarnya karena dia ada buyback. Ya, itu mekanisme caranya buyback nanti kalian pelajari. Karena mengikuti harga
harga emas dunia. Terus yang kedua, revenue stream-nya juga tambahi konten tadi itu. Konten kreator, kamu kan juga fokus ke situ, ke konten kreator, hubungannya dengan selebgram dan lain sebagainya. Itu juga masukan tersendiri, adalah revenue tersendiri. Itu kamu harus maintain itu. Terus di channelnya, saya sarankan direct selling, seperti yang saya ceritakan tadi di kelompok 1. Jadi jangan kamu harap ibu-ibu komunitas wirausaha itu beli dulu ke kamu. Jangan. Tapi biarkan dia menjual, belinya tetap ke kamu kirim langsung ke customer. Jadi kalau ada customer beli ke ibu-ibu, customermu akan transfer uangnya ke ibu-ibu, ibu-ibu transfer ke perusahaanmu, perusahaanmu akan ngirim langsung ke customer. Ya, itu diperhatikan karena nanti hubungannya dengan cost structure akan semakin mahal nanti kalau kamu tidak atur direct selling-nya. Oke, itu masukan dari saya. Silakan mungkin kelompok lain yang akan memberikan respon, silakan. Putra, Safira, Clarista. Buatan, Pak. Saya ingin menambahkan, Pak. Silakan, Putra. Jadi untuk channels ini kan sudah terdapat beberapa yang kayak marketplace, Instagram, WA business, endorsement, sama offline sales. Nah, sedangkan untuk customer segmennya ada ibu rumah tangga. Saya ingin bertanya apakah kelompok Mbak Elif dan teman-teman ini sudah melakukan pernah survei secara online, apakah media yang untuk pemasaran online gitu, itu sudah cocok untuk ibu rumah tangga? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Putra. Kalau dari kami sendiri, untuk meriset kan sudah banyak ya. Seperti saat ini, di pandemi saat ini saja, semua ibu-ibu menurut saya semuanya menggunakan marketplace dan tidak ada yang nggak menggunakan marketplace. Apalagi sasaran kita tadi adalah ibu-ibu sosialita yang pertama. Kemudian Agen Z itu umur kalau nggak salah 1998 sampai dengan tahun 2010-an. Ya kan mereka juga termasuk milenial seperti kita juga ataupun generasi milenium. Sehingga sesuai dengan channel yang kami gunakan, karena mereka saya yakin menggunakan sosial media ataupun channel yang kita sediakan di situ. Oke. Berarti saya ingin bertanya, berarti konten media sosial yang edukatif ini tidak berlaku untuk ibu-ibu. Karena apakah mungkin marketplace itu bisa dijadikan konten media sosial? Kan konten media sosial biasanya kita ada di Instagram ya, di mana kita memperbaiki feed, kemudian story. Nah, di situ berisikan edukatif seperti perbedaan A atau perbedaan B yang dimana dapat memberikan wawasan kepada mereka bahwa agar mereka tidak mudah ditipu, misal. Jadi kalau untuk yang tadinya konten yang edukatif dan juga modern itu kita taruh di Instagram dan juga nantinya kita berikan seperti kalau biasanya kita ngasihkan ke reseller kan kita memberikan sebuah foto ya. Lah foto itu di situ juga kita branding dengan sangat edukatif dan juga semenarik mungkin. Sehingga kalau mereka memajang di story atau ibu-ibu tadi, ibu-ibu sosialita ataupun ibu-ibu pekerja yang bergabung, kemudian mereka membuat story itu menarik buat orang melihat dan juga menarik buat orang untuk kepo dan tanya sampai akhirnya membeli. Seperti itu Mas Putra. Oh ya, kemudian ya seperti di marketplace lainnya, seperti di Shopee ataupun di Lazada itu kita kasih di situ keterangan sedetail mungkin terkait dengan punya kita sehingga mereka tidak merasa ditipu dan juga kita cantumkan Instagram kita sehingga bisa dicek dan juga bisa nantinya melanjutkan untuk ke dia melihat konten-konten edukatif kita. Seperti itu. Baik, saya ingin menambahkan
memberikan saran. Ya. Oke. Dari hasil survei yang pernah saya lakukan untuk mempelajari mengenai tempat lokasi di mana orang-orang muncul di media sosial. Kalau yang saya ketahui dan saya pelajari, itu ibu-ibu rumah tangga lebih muncul di Facebook. Nah, kalau saya boleh saran, alangkah baiknya mungkin kelompok 1 bisa melakukan konten media sosial yang edukatif di Facebook yang mengasar ibu-ibu. Karena kalau menurut saya membagikan konten edukasi di marketplace mungkin kurang cocok. Oke, ini ada tambahan jawaban dari Mbak Anggita. Oke. Saya menjawab usulan dari Mas Putra ya. Tadi Mas Putra juga mengusulkan untuk akun Facebook. Lah, kita juga butuh mempertimbangkan akun Facebook karena apa? Akun Facebook sendiri pun itu sekarang itu ada kemungkinan informasi terbaru di Instagram, Facebook akan dihapus dari media sosial karena adanya banyak hacker yang membobol akun tersebut, sehingga kita harus mempertimbangkan lebih lanjut lagi untuk aplikasi Facebook di media pemasaran kita. Bahkan sudah banyak pernyataan bahwa Facebook itu akan dihapus secara permanen. Kan dulu juga sempat viral bahwa Facebook akan dihapus, tapi hanya wacana saja. Tapi untuk tahun ini, karena ratingnya hanya 2 bintang sampai 3 bintang saja, itu ada kemungkinan dihapus dari Play Store dan dihapus secara permanen. Terima kasih, Mas Putra. Ya, sehingga kita mempertimbangkan untuk tidak dulu menggunakan Facebook. Oke, baiklah. Seperti Terima itu, kasih. Oke, kalau saran dari saya, tetap di media sosial apapun itu dicermati karena di situ ada pasar. Apalagi kalau kalian memilih online menjadi sarananya. Jadi tidak tahu itu Facebook, tidak tahu itu IG, tidak tahu itu Twitter, tidak tahu itu marketplace, itu semua dicoba, dioptimalkan. Paling tidak untuk membawa traffic, ya untuk keamanan data dan lain sebagainya, ya kalian harus bisa mengatur di key activities sebagai apa tadi itu, bagian promosi, bagian pendataan penjualan dan lain sebagainya, pembuatan konten itu harus concern di masalah yang diceritakan tadi itu. Tapi tetap jangan menutup peluang untuk mengambil sebanyak-banyaknya customer. Yang menarik di customer segment ini yang kalian sudah tulis 1 dan 2, saya lupa kemarin itu didasarkan pada pemikiran kalian atau berdasarkan hasil design thinking yang sudah dilakukan. Pendefinisian 2 segmen market ini tadi. Bisa dijelaskan? Itu sesuai dengan design thinking, Pak. Yang waktu itu saya langsung ngomong bahwa ada ibu-ibu depan rumah saya, lah seperti itu. Namun kita kembangkan lagi dengan design thinking-nya itu, dan kita lihat juga beberapa data yang saat ini lagi nge-hits di Google Trends. Itu akhirnya kita memperluas lagi dengan milenial, kemudian ibu-ibunya kita membagi 2 golongan, yakni ibu rumah tangga dan juga ibu-ibu sosialita, serta kita tambahi agen Z. Agen Z tapi yang menggunakan design thinking. Agen Z itu apa? Generasi Z maksudnya? Iya, generasi Z, Pak, benar. Jangan agen. Jadi sebelum Gen Z. Ya, Gen Z. Iya, benar. Oh iya, ada A-nya ya. Ya, Pak, Gen Z. Ini agen ini agen minyak tanah. Iya, ya, Pak, typo. Gen Z maksudnya. Gen Z. Oke. Overall ini bisnis model bagus. Mungkin ini kalian punya keinginan untuk menjadi sebuah bisnis atau bagaimana ini? Insya Allah, Pak. Ya, ini saya lihat menarik. Tinggal nanti kalian berhitung di cost structure-nya. Jadi kalian sudah punya gambaran kompetitornya apa belum ini untuk ini Leontin ini? Sudah, Pak. Sudah. Kan saat ini
kali yang ngehits ya investasi dalam hal ini, sehingga kemarin kita lihat ya dan juga tertarik untuk ayolah pakai ini juga gitu, tapi dengan yang berbeda. Kompetitormu kamu sudah punya range harganya? Sudah ada Pak, di Shopee kemarin beberapa kali kita ngecek. Satu liontin itu di kisaran berapa? Tergantung sih Pak, kalau punyanya Prilly itu ada yang 5 juta, 3 juta gitu. Tapi kita ingin menyesuaikan dengan kantong dan budgetnya, sehingga desainnya juga menyesuaikan. Nah, itu. Kata-kata menyesuaikan kantong budget ini tadi kamu mau main di range berapa? Kamu sudah 1 sampai survei 2. yang ada di range yang kamu tuju itu? Baik Pak, saya akan menjawab ya Pak. Kan Ya. kita juga menjualnya dengan tambahan ada mas putihnya juga. Nah, misal kayak konsumennya hanya ingin membeli liontinnya saja, kita juga memberikan harga mulai dari 500.000 sampai 2 juta, tergantung jenis liontin yang digunakan atau batuan dasar sebelum dijadikan liontinnya, karena batuan dasarnya itu yang mahal, bukan emas putihnya. 500 sampai 10 juta. 2 juta. Oh, 2 juta. 5 sampai 2 juta. Oke. Itu kalau batunya itu bisa di buyback juga atau enggak? Saya enggak paham. Bisa, Pak. Oh, bisa. Oke. Bisa, Pak. Iya. Tapi bisa Dulu jadi sempat viral kayak alternatif untuk investasi gitu ya? Bisa ya? Iya, Pak, benar. Terus naik turunnya harga itu berdasarkan ada patokan dunia atau enggak? Batunya. Kalau emasnya paham. Kalau yang batunya? ada, Pak. Oh. Jadi kayak batu liontin sendiri itu memiliki kayak sertifikat tersendiri untuk hak izin jual. Nah, patennya kayak harga minimum jualnya itu sama seperti kayak harga emas. Harga emas juga tergantung di harga pegadaian kan Pak. Kalau yang emas murni. Nah, untuk batu liontin sendiri itu juga memiliki hak paten harganya itu. Kemudian itu hampir sama kayak batu akik yang sempat viral itu Pak. Batu akik sendiri kan juga punya harga minimal jualnya, terus ntar kalau dijual berapa, terus ntar kalau kita harus investasi itu biayanya berapa. Oke. Ini menarik. Nanti kalian bisa teruskan ke validasi market. Jadi hubungannya dengan kalau kamu nanti menjadikan itu produk, apakah customermu itu mau beli atau tidak dengan solusimu tadi itu. Ya, yang penting itu. Terutama nanti kamu harus menghitung di cost structure-nya secara benar. Jadi kalau kompetitormu itu menjual 500.000, kamu bisa menjual berapa ini? Karena di situ ada desainer, ada pemasaran biayanya, ada SDM, dan ada dari pengrajin sendiri. Kamu harus benar-benar bisa menghitung di situ. Terus nanti strategimu kamu mau pakai apa? Pakai Blue Ocean, atau yang lain atau Red Ocean atau bagaimana? Mau banting-bantingan dengan kompetitor atau kamu mau create pasar sendiri hingga kamu namakan itu namanya Blue Ocean. Create pasar sendiri kamu harus jeli di customer segmennya. Oke, ini bagus. Tinggal ditindaklanjuti ke tahapan yang selanjutnya. Baik, saya kira cukup ya untuk kelompoknya Elif, Yogi, dan Anggita. Kita kasih applause. Tadi kelompok 1 juga belum kasih applause. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk presentasi lagi, kelompok yang lain. Kelompok yang lain. Ada yang siap kelompok yang lain? Kalau tidak ada, saya kasih materi sedikit ya. Oh, sorry. Bukan yang ini.
Bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Baik, saya akan masuk ke sini, ke mengenal pola bisnis model Kanvas. Oke. Kita sudah belajar tentang bisnis model. Yang kita lakukan adalah tujuannya untuk mencari bisnis model yang bisa dibesarkan dan bisnis model ya yang bisa dibesarkan dan bisa berbanyak. Bukan hanya kita berfokus pada menjual dan selesai. Tapi kita mengembangkan 9 komponen ini supaya apa? Supaya bisnis kita menjadi sustainable atau lestari. Kalau kita melihat kuat, bisa dengar suara saya, Putra? Iya, Pak. Oke. Saya pernah belikan ini belum? Kuadran ini. Sampun, Pak. Ini, ha? Dulu pernah, Pak. Ya, oke. Jadi, kita punya kesempatan berbisnis itu ada di 4. Ada di 4 kuadran ini. Orang kebanyakan yang mereka tahu bisnis itu ada di kuadran pertama ini. Yang memerlukan tempat besar dan biaya banyak dan harus penjualan offline. Jadi kuadran yang satu ini. Nah, kita akan mengalahkan sebenarnya bisnis yang model bisnis yang baru atau yang unik dan dengan mudah untuk diperbanyak. Jadi kuadrannya ada di kuadran yang ini yang atas sebelah kanan. Jadi yang dilakukan Bukalapak, Yahoo, Google, Facebook, Tokopedia itu adalah di yang sebelah sini. Jadi sekali lagi kita jangan terjebak di kuadran yang pertama, tapi usahakan di kuadran yang keempat. Atau boleh kita berada di kuadran yang kedua, yang bisnis modelnya umum. Yang bisnis modelnya umum, tetapi bisa diperbanyak dengan cepat. Dengan apa? Modelnya franchise. Kamu punya sistem. Nah, kalau punya putra tadi dikembangkan dengan cara yang biasa, dia akan lari ke kuadran 1. Ya. Tapi kali saya kasih masukan supaya dia paling tidak bergeser ke kuadran 2. Yang franchise tadi itu. Syukur-syukur nanti kalau dia memperbarui terus bisnis modelnya, dia akan lari ke kuadran yang keempat ini, yang bersama dengan grup lapak. Yang kelompoknya Elif tadi kecenderungannya sudah ke arah yang kuadran 2 dan kuadran 4 ini. Ya. Sampai di sini penjelasannya bisa diterima atau tidak? Bisa, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nggih. Mboten, Pak. Oke, pola model bisnis saya sudah pernah berikan apa belum ini ya? Pola model bisnis. Belum, Pak, oleh ini. Belum, oke. Pola model bisnis menguraikan model bisnis dengan karakteristik yang sama, pengaturan blok bangunan yang sama, atau perilaku yang sama. Jadi,
contoh pola model bisnis abad 21 tidaknya ada 5. Pertama adalah model bisnis unbundling atau terurai, kemudian model bisnis long tail, model bisnis multi-site atau bersisi banyak, kemudian model bisnis free atau gratis, dan model bisnis terbuka. Jadi ada 5. Jadi jangan anggap semua model bisnis itu hanya menjual barang, tapi ada banyak modelnya. Kita masuk yang pertama, unbundling atau terurai. Jadi bisnisnya itu meliputi ada 3. Fokusnya itu hubungannya dengan pelanggan, hubungannya dengan melakukan inovasi produk, dan hubungannya dengan infrastruktur. Jadi ketiga jenis bisnis ini biasanya berada dalam satu perusahaan, tetapi idealnya adalah terurai dalam entitas terpisah. Seperti apa itu? Ini saya jelaskan lebih lanjut. Ada 3 tadi, inovasi produk, manajemen hubungannya dengan pelanggan, sama manajemen infrastruktur. Jadi kalau inovasi produk ini hubungannya dengan key activities dan value, kemudian manajemen hubungan ini hubungannya dengan customer relationship, kemudian infrastruktur hubungannya dengan key partner. Oke, nanti kalian pelajari sendiri one by one-nya, karena waktunya tidak banyak saya. Saya masuk contoh ke sini. Nah, jadi sesuai warnanya ya. Yang inovasi produk itu warna apa? Ini warna krem atau abu-abu. Itu di sini. Kok di sini diwakilkan dengan warna hijau. Di key activities, key partner, dan key relationship. Jadi fokusnya itu ada di sini. Kekuatan mereka itu ada di sini. Sedangkan untuk customer segment, channel distribution dan customer relationship itu ada yang di kuning, manajemen hubungannya dengan pelanggan. Jadi kuatnya dia ada di situ. Sedangkan yang biru itu adalah manajemen infrastruktur. Jadi kuatnya ada di apa ini? Jadi product value proposition. Contohnya apa? Contohnya ini. Ini perbankan swasta. Jadi posisi yang kuning tadi kan hubungannya dengan apa? Dengan value customer ya. Itu di sini. Dia fokus pada bagaimana membina hubungan dengan customer-nya. Jadi individu dan keluarga kaya. Jadi dia dekati yang seperti ini. Hubungan pribadi yang akrab dan jaringan pribadi. Dia fokus di sini. Untuk memberikan apa? Layanan manajemen kekayaan yang dibuat khusus. Jadi dia fokus pada segmen-segmen yang premium, yang prestis, yang tinggi. Untuk produknya, dia bisa ngambil ke produk orang lain. Tapi kalau di bank swasta ini, 3-tiganya diambil. Jadi layanan kepada customer itu dia juga fokus. Kemudian membuat macam-macam investasi itu dia juga melakukan. Kemudian jasa perbankan yang memerlukan kekuatan IT untuk hubungannya dengan ATM dan lain sebagainya, itu dia juga ambil. Sebenarnya bisnis ini bisa dipisah menjadi 3. Bank yang khusus menangani customer dengan bagus, sehingga dia bisa membeli produk bank lain, dan dia juga bisa menyewa ATM lain dengan ATM bersama dan lain sebagainya. Jadi dia tidak invest sendiri untuk infrastruktur, dan dia tidak invest untuk membuat produk-produk investasi. Dia cuma khusus untuk fokus ke customer relationship. Yang merah ini khusus apa ini? Inovasi produk. Produk-produk apa saja yang terbaik? Misalnya ada tabungan, ada deposito, ada produk investasi saham, dan lain sebagainya.
Ada lagi yang fokusnya itu di bisnis infrastruktur. Dia fokus untuk membuat manajemen platform transaksi, kemudian ATM, EDC, dan lain sebagainya. Jadi fokusnya di infrastrukturnya. Jadi ini sebenarnya unbundling atau bisa diurai lagi. Kalau mereka menjadi satu, berarti unbundling. Tapi kalau diurai seperti ini, dari satu bisnis model ini akan dibagi menjadi 3, sesuai fokusnya. Fokusnya tadi ke customer, fokusnya ke produk, dan fokusnya ke infrastruktur. Jadi ada 3. Sampai di sini bisa dipahami penjelasan saya. Ini Pak. Pak Beni, silakan. Mohon maaf Pak. Ini Pak. Ini saya mohon maaf saya di WA Pak Heri untuk kuliah Pak. Jam berapa kuliahnya? 9.30 Pak. Oh, 9.30. Oke. Ini nanti saya silakan saya share di Spada, silakan diambil ya. Baik, jadi Pak. Saya lanjutkan. Oke, kalian pelajari sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. 2 kelompok tadi sudah presentasi. Kelompok yang ketiga dan keempat saya beri waktu minggu depan. Kelompok yang 1, 2 ini persiapkan untuk yang jasa, ya. Jadi siapa besok yang siap maka akan presentasi duluan. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Sama.